atas kita semua. Hingga pada kesempatan kali ini di hari yang saudara Allah pada malam hari ini kembali kita bertemu di salah satu rumah Allah, masih ada perjalanan dari dalam sebuah kajian pertimbangan bersama guru kita Ustaz dari Sofyan Messi Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan tema motif hikmah dan sejarah orang soleh. Dan insya Allah seperti biasa kita akan bagi dalam dua sesi, di mana sesi pertama harus akan menyampaikan materi, dan kemudian jika waktu masih ada dan tersisa, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan untuk memaksimalkan waktu kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, kembali kita akan mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari kisah ulama, dan yang akan kita bahas min sighari tabi'in, masih dari lingkungan para ulama tabi'in, yaitu Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala. Imam Ayyub As-Sakhtiyani, beliau tinggal di Basrah di daerah Irak. Kemudian saat beliau lahir, di tahun wafatnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, jadi sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam meninggal dunia, kemudian Allah lahirkan ataupun Allah munculkan seorang atau calon seorang ulama yang bernama Ayyub As-Sakhtiyani, sebagaimana ungkapan para ulama di saat wafatnya Imam Abu Hanifah, ulama tabi'in, Allah munculkan dengan lahirnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini diantara metode Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agamanya, ya, yang mungkin kalau dengan logika saat munculnya seorang bayi bernama Ayyub, orang-orang di kota Basrah tidak mengetahui bahwasanya ini adalah calon penerus ilmunya Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Kemudian beliau ini nama aslinya adalah Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani. As-Sakhtiyani ini artinya menyamak kulit. Jadi beliau memang kebiasaannya berdagang kulit di kota Basrah. Jadi kalau ada jamaah masjid Raudhatul Jannah menyimak kajian ini pedagang kulit, berarti juga harus jadi ulama, harus meniru para ulama, bukan hanya sebatas jadi pedagang. Ya, beliau seorang pedagang. Kemudian ayahnya yaitu Abu Tamimah pernah juga berjumpa dengan para sahabat Nabi, meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, demikian juga sahabat Ibnu Umar. Ayahnya Imam Ayyub ini seorang imam masjid, biasa mengimami salat berjamaah di masjid seperti yang disebutkan dalam kitab At-Tarikh Ibnu Ma'in. Kemudian beliau Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala dilahirkan di tahun wafatnya Ibn Abbas
radhiyallahu anhuma, kata Imam Az-Zahabi, di tahun Tsaman Wasittin 68 Hijriyah. 68 Hijriyah. Kemudian pernah berjumpa dengan ataupun semasa dengan sahabat, salah satunya sahabat Anas bin Malik. Tetapi kata Imam Az-Zahabi sebagai ulama tarikh, kami tidak mendapatkan riwayat dari Imam Ayyub As-Sakhtiyani bersumber dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an wa ardah. Kemudian sifat-sifat Imam Ayyub rahimahullah ta'ala yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, Imam Abu Nuaim rahimahullah ta'ala mengatakan, minhum fatal fatayan, di antara para ulama ada seorang pemuda, Sayyidul Ibad, ya, beliau adalah penghulunya para hamba Allah Subhanahu wa taala, ar-ruhban, rajin salat malam, al-munawwir bil yaqini wal iman, terpancar cahaya keyakinan, cahaya keimanan, yaitu Imam Ayyub As-Sakhtiyani. Kana faqihan, seorang ulama fiqih, nasikan ahli ibadah, hajjajan, beliau dikenal rajin melaksanakan ibadah haji. Bahkan disebutkan dalam sejarah kurang lebih 40 kali semasa hidupnya melaksanakan haji ke tanah suci Makkah. Anil khalqi ayisan, kalau dengan makhluk-makhluk Allah, dengan hamba-hamba Allah di sekitarnya, beliau adalah sangat dekat, perhatian, sangat care. Wabil haqqi anisan, dan beliau juga dengan kebenaran senantiasa berteman. Bahkan di kota Basrah beliau dikenal Sayyid Syabab Ahlil Basrah, penghulunya para pemuda di kota Basrah. Ternyata seorang ulama. Jadi petingginya para pemuda, yang diidolakan para pemuda di kota Basrah adalah seorang ulama, ya, seorang ulama. Kemudian selanjutnya Imam Ayyub As-Sakhtiyani, beliau di antara keunikan pribadi beliau, ibadahnya beliau adalah beliau benar-benar menampakkan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi beliau ahli hadis, ya, ribuan hadis beliau menghafalnya. Kemudian pernah Imam Ishaq ibn Muhammad mengatakan, saya mendengar Malik ibn Anas berkata, kami masuk ke rumahnya Ayyub As-Sakhtiyani. Kemudian kami menyebutkan beberapa hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sehingga direspon oleh Ayyub As-Sakhtiyani dengan tangisan. Jadi ketika menyimak hadis Nabi, beliau betul-betul menyelami makna-makna hadis hingga menangis, hatta nurahimahu, sampai kami sangat kasihan melihatnya. Ini diantara bentuk kuatnya, tingginya kecintaan beliau kepada hadis Nabi, sampai hadis itu ketika disimak sampai di hatinya gitu, bukan hanya di telinganya saja. Membuktikan kecintaan kepada Nabi terlihat dari cintanya beliau kepada hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Dan dari kalimat ini, dari kisah ini, kita pun mesti mencontoh beliau bahwa walaupun kita bukan ulama, bahkan mungkin bukan alumni pesantren, tapi kalau kita dengarkan, kita dapatkan ada hadis Nabi sedikit apapun atau membahas yang kecil, sekecil apapun, usahakan untuk mencintai hadis tersebut, walaupun mungkin ada di antara kita belum bisa menjalankannya, ya, belum bisa menjalankannya. Kemudian Imam Ayyub As-Sakhtiyani, di antara ibadah-ibadah beliau selain menampakkan kecintaannya kepada hadis Nabi, beliau ini
selain tadi adalah melaksanakan haji selama 40 haji, makanya disebutkan dalam sejarah beliau itu tiap tahun pasti gundul. Beliau tiap tahun pasti gundul. Di antara alasan gundulnya adalah karena tahallul terus. Ya, karena tahallul terus. Kemudian beliau ini biasa mengerjakan sholat malam. Kembali lagi kita diingatkan dengan kisah para ulama bahwa sholat malam, kata Nabi, da'bus sholihin alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan sholat malam adalah kebiasaan orang soleh. Jadi kalau kita ingin belajar jadi orang soleh, bisa kita latih untuk membiasakan sholat malam. Kalau nggak sanggup untuk bangun malam, minimalnya setelah sholat isya kita kerjakan, ya, 1 rakaat misalkan, atau 2 rakaat diniatkan setelah sholat rawatib, ya, agar mendapatkan keutamaan sholat malam. Kemudian di antara ibadah-ibadah beliau yang unik, ya, yang disebutkan oleh para ulama, beliau itu kan biasa sholat malam. Sampai pernah ada di antara murid beliau yang bernama Hammad dengan temannya di pagi hari mau berangkat ke masjid. Dikiranya Hammad ini, Ayyub ini As-Sakhtiyani, dipandang bangun malamnya itu waktu adzan subuh. Padahal kata para ulama, Imam Ayyub As-Sakhtiyani sebenarnya sholat malam, tapi kalau keluar rumah beliau pura-pura bangun tidur, baru bangun tidur. Beda mungkin dengan kebanyakan kita, dengar adzan memang baru bangun tidur. Tapi Imam Ayyub As-Sakhtiyani, beliau berusaha untuk menyembunyikan sholat malamnya, bukan memposting kalau kita katakan saat ini. Alhamdulillah saya baru sholat malam, khusyuk banget depan Ka'bah, bla 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 ditambah gitu kan. Nah, ya, bahkan beliau ketika keluar rumahnya dilihat orang kayak bangun tidur, padahal pura-pura bangun tidur, baru bangun padahal sudah sholat malam. Kemudian belum mengatakan apa, kayaknya saya baru bangun, apa, oh ternyata sudah subuh gitu. Jadi pura-pura untuk menutupi ibadahnya. Bahkan pernah dalam suatu majelis beliau pernah duduk dalam kajian, kemudian ada ilmu dari ustadznya sampai di hatinya, berbekas sampai tersentuh hatinya, menangis, ya. Kemudian beliau mengisahkan, jadi seakan-akan lagi flu, beliau mengatakan ma asyadda zukam, kayaknya lagi berat ini sakit flu saya. Padahal beliau sedang menutupi dirinya dengan tangisannya. Kemudian beliau ini adalah terkenal mencontohkan kedermawanan, ya, mencontohkan kedermawanan. Imam Sufyan rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kalau Imam Ayyub As-Sakhtiyani biasa memberi seseorang. Jadi kalau ada orang minta tolong sama beliau, beliau itu memasukkan jari jemarinya ke kantong yang di dalamnya ada uangnya, itu diambil sembarang saja, tidak dihitung berapa dan seterusnya, diambil sesuai apa yang diambil dengan jari jemarinya, kemudian langsung diberikan kepada orang yang membutuhkan pertolongannya, bila adad wala wazn, tanpa dihitung-hitung, tanpa ditimbang-timbang berapa yang dia berikan. Ini diantara bentuk kedermawanannya, dan kata para ulama inilah yang beliau contohkan kepada murid-muridnya. Bahkan di antara tetangga beliau, ya, menceritakan itu Ayyub As-Sakhtiyani kalau berjumpa dengan hari lebaran, hari raya Idul Fitri, itu biasa beliau membagi-bagi makanan kepada tetangganya, ya, biasa membagi-bagi makanan kepada tetangganya, dan itu dibiasakan oleh beliau untuk menampakkan kebahagiaan karena Id, hari raya, hari bahagia, ya. Dan beliau berikan kebahagiaan ini kepada tetangganya. Kemudian di antara ibadah beliau adalah biasa menjenguk orang sakit. Ini juga kebiasaan para ulama yang sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di antara kebiasaan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kata para ulama, kalau setelah sholat
biasanya beliau memperhatikan jamaahnya. Kemudian kalau ada yang gak hadir, ditanya, kemana si fulan, kenapa tidak datang ke masjid? Itu bagian daripada adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga diikuti oleh para ulama seperti Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala. Beliau biasa menjenguk orang sakit, bertakziah. Bahkan kata para ulama, Imam Ayyub ini menjenguk yang sakit, bertakziah itu gak pandang bulu, mau dikenal mau tidak, mau keluarga mau teman, pokoknya ada orang sakit dia jenguk. Mungkin kita pun harus mengambil faidah ini kalau kita mampu, ya, karena bagian dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hakul muslim alal muslim, di antara hak sama muslim adalah wa idza marida fa'udhu, ya, apabila seorang saudara kita sakit maka jenguklah, ya. Kalau nggak sanggup, jenguk langsung di hadapannya. Subhanallah, zaman sekarang itu Allah mudahkan, ada handphone, kita bisa bel teman kita, ya. Mungkin ada di antara kita melihat antum kayak nggak jenguk temannya, padahal sudah jenguk duluan lewat handphonenya. Masya Allah akhi, apa kabar? Antum ana dengar sakit, syafakallah. Iya, lalala dan seterusnya. Itu sudah menjenguk, bagian daripada menghibur, ya, bagian daripada mengambil keutamaan. Bahkan diceritakan Imam Ayyub ini As-Sakhtiyani, beliau itu saking rajinnya menjenguk sampai yang dijenguk itu kadang bingung. Ini siapa ya? Keluarga yang sakit itu kadang bingung. Tetapi awalnya begitu, tapi berakhir dengan, kata para ulama, tidak ada orang yang paling dicintai keluarga orang sakit kecuali Ayyub As-Sakhtiyani. Ini diantara apa? Metode beliau mempunyai jadwal untuk menjenguk. Dan kita tahu para hadirin, diantara adab menjenguk adalah tidak harus bawa apel, tidak harus bawa makanan, iya. Tapi yang dianjurkan apa? Mendoakan. Bahkan disentuh orang sakitnya, kemudian didoakan. Itu yang sangat bermanfaat, melebihi makanan buah-buahan yang kita bawa. Karena orang sakit itu seringkali apa? Kalau nggak kuat imannya, down imannya, akhirnya sakit imannya. Butuh support lewat doa, lewat hiburan kita, ya. Terkadang lihat makanan itu tidak berselera, tapi kalau dengar didoakan, masya Allah akhi khair, insya Allah la ba'sa tahur, insya Allah nggak apa-apa, ini mensucikan dosa antum, membersihkan dosa antum, mensucikan diri antum, iya, itu diantara apa? Motivasi. Dan itu yang dijalankan oleh Imam Ayyub As-Sakhtiyani. Kemudian beliau, masya Allah, diantara karakter ibadah beliau adalah basam. Beliau biasa tersenyum. Ini perlu juga digalakkan senyum. Yang jarang tersenyum harus digelitikin, ya. Ini tersenyum, ya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tabassamuka fi wajhi akhik laka sadaqah. Senyum Anda di hadapan saudara Anda itu bernilai sedekah. Ada kisah berkaitan dengan senyumnya Imam Ayyub As-Sakhtiyani ini. Ada kisah di zaman kita, ikhwan, ada seorang ikhwah ngebel ke anak, nggak tahu ikhwanya ada nggak sekarang. Beliau katakan, Ustadz, anak kecewa, anak bukan pengurus masjid, anak jamaah masjid, muncul malas kajian gara-gara di tempat kajian yang anak datangi jarang pada senyum. Ini pelajaran buat kita semuanya. Artinya, kata beliau, ada Ustadz jamaah tertentu di Kendari yang pemahamannya tidak nyunnah, tetapi ketika saya datang ke tempatnya disambut Ustaz. Itu bagi saya, kata beliau, masya Allah, kata beliau, ya, salut dengan mereka yang katanya pemahamannya tidak tepat, pemahaman akidahnya, tetapi dari sisi senyumnya Ustaz itu bikin kami tertarik untuk datang lagi ke masjid mereka. Ini bahaya nih kalau begini, ya. Maka kata para ulama, al-hikmatu dolatul mu'min. Hikmah, pelajaran dari kisah ini adalah barang berharga orang beriman. Kita sedang kehilangan barang. Kalau kita diingatkan dengan kisah ini,
kita yang pantas tersenyum hadirin, menyambut saudara kita yang ingin menyimak kajian-kajian sunnah, ingin menjauhkan dirinya dari bid'ah, kesyirikan, kemaksiatan. Kita yang lebih pantas menyebarkan senyum. Saya tahu mungkin di antara kita, Ustadz, senyum ana lagi mahal karena masalah ana lebih besar daripada senyum. Jadi iya, kita tahu semua kita punya masalah. Jangankan antum, orang yang tadi ingin senyumnya antum pun punya masalah. Masing-masing kita punya masalah. Bukankah dengan senyum itu bagian daripada motivasi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada kita untuk saling mendapatkan kecintaan saudaranya? Ya, ini kalau bagi anak teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang kajian. Apa susahnya antum tersenyum? Berapa sih modal senyum? Gak ada. Cukup mengangkat bibir antum ataupun bagaimana caranya antum senyum. Gak ada modalnya harus gesek uang dulu. Sebentar ana gak bisa senyum sekarang, ATM-nya lagi kosong. Gak bisa. Ya, sederhana, cukup senyum saja. Nah, ada orang datang, ya, kami dapatkan di Masjid An-Nur yang baru saat ini kita kelola saat ini. Banyak jamaah baru butuh senyumnya ikhwah-ikhwah yang kajian lama itu. Ini senyum ini kata kunci, kata pembuka gitu loh, untuk memasuki ilmu Islam yang banyak. Makanya tidak salah kalau kita ingatkan kembali tentang Imam Ayyub As-Sakhtiyani yang Masya Allah banyak tersenyum. Kemudian yang selanjutnya adalah beliau ini bila ada lahiran, ya, bila ada lahiran, seringkali kita kalau tetangganya, keluarganya memiliki anak baru, ya, itu mungkin kurang didoakan. Nah, ini di antara doa yang beliau sering ucapkan ketika ada yang bayi lahir, ja'alahullahu ta'ala mubarakan alaik. Semoga Allah menjadikan bayimu ini penuh kebaikan, keberkahan untukmu, atasmu, wa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga jabang bayimu ini, buah hatimu ini yang baru lahir menjadi sebab tersebarnya kebaikan, keberkahan kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin, beliau ulama besar, ahli hadis, ahli fiqih, tapi beliau tidak melupakan kewajibannya sebagai suami. Sebagai suami, di antara kebiasaan beliau adalah, dan ini harus juga di bagian daripada contoh, biasa pergi ke pasar. Siapa di antara bapak-bapak yang gengsi ke pasar Lawata, ya, ke pasar Mandonga, Becek, Baruga, nggak matching masa bapak-bapak ke pasar. Ikhwan, Imam Ayyub As-Sakhtiyani di zaman beliau belum ada mall, nggak ada eskalator, nggak ada lift. Beliau berangkat ke pasar untuk urusan apa? Sampai disebutkan dalam suatu cerita, dalam satu kesempatan, beliau itu dilihat oleh murid-muridnya, oleh teman-temannya. Itu Imam Ayyub As-Sakhtiyani kalau ke pasar untuk urusan keluarganya, biasanya kadang bawa botol minyak. Ya. Jadi antum jangan gengsi kalau pulang kajian beli minyak apa gitu. Masa kamu sendiri beli? Ya, jangan laki-laki kok beli ke gitu, tidak. Ini bagian daripada apa? Adab untuk menempatkan bahwasanya istri kita ratu rumah tangga, bukan pembantu rumah tangga loh. Istri kita itu apa? Ratu rumah tangga. Ya, berarti apa? Dilayani, tolong jangan sering keluar. Kenapa? Ini seperti ini. Sampai beliau mengatakan, "Lau a'lam anna ahli yahtajuna ila dastajah baqal maqa'atu mu'allima." Kata beliau, seandainya saya tahu bahwasanya keluarga saya lagi butuh sayur-sayuran, pasti saya akan tinggalkan kajian. Sampai segitunya. Untuk apa? Mengajarkan kepada kita, untuk keluarga kita ada haknya, untuk jamaah juga ada haknya, bahkan untuk diri kita ada haknya. Mohon maaf kita sebagai para asatid, dan mungkin ini juga teguran kepada ikhwah yang rajin kajian super tinggi sampai melalaikan kewajiban, ya, itu kita sebagai ustadz, sebagai dai, seringkali kita hidupnya hanya dua lingkaran, ya.
yaitu lingkaran urusan diri kita dengan kesibukannya dan urusan jamaah kita. Tapi ada lingkaran yang kadang kita lupakan, yaitu haknya lingkaran anak istri kita. Makanya terkadang antum atau anak kita dapatkan ada beberapa ustadz memanfaatkan hari tertentu untuk hari keluarganya. Maka antum jangan pura-pura lupa. Ya, antum juga bukan keluarganya, ya. Dia punya haknya dengan anak istrinya untuk, ya, seperti antum juga punya. Karena ada ikhwan, kisah nyata yang kami dapatkan di Jakarta. Ketika kesibukan seorang ustadz jadi dai kemana-mana, masya Allah, ratingnya naik terus gitu kan, take off terus, nggak pernah landing, ceramah kesana kemari, itu menanamkan pelajaran kurang positif kepada anaknya sampai ketika anaknya ditanya, kamu cita-citanya apa? Saya tidak mau kayak Abi, saya tidak mau jadi ustadz. Kenapa? Suka ninggalin Umi. Ya. Iya, itu fitrah sebagai anak, suka ninggalin saya katanya, tidak diurus. Nah, makanya sebagai seorang ikhwah ataupun seorang ustadz, di situ ada apa? Li jasadika hak, kata Nabi. Untuk dirimu ada haknya, untuk keluargamu ada haknya, untuk tetanggamu ada haknya. Fa'atikul ladzi haqqin haqqahu. Coba pikirkan haknya masing-masing, sudahkah kita penuhi atau belum? Terkadang di antara kita yang sudah lama kajian mungkin jarang bertanya sama pasangannya. Pernahkah antum? Kapan antum terakhir ikhwan akhwat? Ini masalah keluarga ya. Kapan terakhir bagi yang sudah ada pasangannya, yang belum semoga secepatnya sebelum bulan Syawal terjadi. Apalagi sebelum Ramadan. Kapan antum dengan pasangan antum duduk berdua, ya, kemudian saling bertanya, kesalahan anak apa, kesalahan anti apa, dan seterusnya. Apa kekurangan kita saling melengkapi? Pernahkah ada duduk ini? Kapan terakhir? Kalau belum ataupun sudah lama, coba duduk kembali. Karena kita sedang berjamaah dalam ketaatan dan lebih intim daripada ikhwah dengan ustadznya. Kemudian yang selanjutnya, beliau ini senang berpakaian sederhana. Ini diantara kebiasaan Imam Ayyub As-Sakhtiyani. Dan beliau sebagaimana tadi disebutkan senang melaksanakan ibadah haji, dan beliau dinantikan kedatangannya dari negeri Irak oleh orang-orang Mekah, sampai ada ulama bernama Ubaidillah ibn Umar rahimahullah ta'ala, beliau dikatakan kepada beliau, araka tataharra liqa'al Iraqiyin, kenapa engkau itu senantiasa merindukan orang Irak? Kenapa engkau merindukan orang Irak, wahai Ubaidillah ibn Umar, di musim haji? Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, ma afrahtu fi sanati illa ayyamal musim. Tidak ada hari yang paling saya cintai kecuali hari ketika musim haji. Kata beliau. Kenapa? Karena saya berjumpa dengan komunitas kaum muslimin, qad nawwarallahu qulubahum bil iman. Saya ketika di musim haji berkumpul dengan orang-orang Islam yang telah diberikan cahaya hatinya oleh Allah dengan keimanan. Kalau saya melihat mereka, irtaha qalbi. Kalau saya melihat orang-orang beriman ini yang berjamaah melaksanakan ibadah haji, sungguh hati saya tenang, bahagia. Faminhum Ayyub, di antara jamaah haji yang saya nantikan di kota Makkah pertemuannya adalah Imam Ayyub As-Sakhtiyani. Jadi seorang Ayyub As-Sakhtiyani, seorang abid, ahli ibadah, hamba Allah, seorang ulama yang dirindukan perjumpaannya dengan saudara-saudaranya yang lain. Semoga ana dan antum juga dirindukan oleh kaum muslimin sebagaimana beliau, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, beliau ini di masa mudanya berteman dengan Yazid ibnul Walid. Ternyata Yazid ibnul Walid di kemudian hari menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Kemudian Ayyub mengatakan, Allahumma ansihi dzikri. Ini karakter beliau memang ulama yang berbeda. Ya, beliau katakan, ketika teman jadi pemimpin negara, kalau antum punya teman pemimpin negara,
Saya paling selfie nih, gitu kan? Ini teman saya, gitu kan? Seterusnya. Imam Ayyub As-Sakhtiyani ketika mendapatkan teman dekatnya menjadi pemimpin negara, malah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah teman aku itu melupakan saya. Kalau kita terbalik ya, jangan lupa saya. Siapa dulu? Kita pernah ditraktir dan seterusnya. Ya. Kalau Ayyub As-Sakhtiyani ketika mendapatkan temannya jadi pemimpin negara, berdoa sama Allah, ya Allah, semoga dia tidak ingat saya. Beliau takut ya dengan urusan kenegaraan, takut berfatwa seterusnya salah. Allah taala. Kemudian yang selanjutnya memang Imam Syu'bah ini muridnya beliau berkata, Imam Ayyub mengatakan, dzukirtu wala uhib an udkar. Aku namaku sering disebut, namanya ulama, apalagi ulama terkenal, padahal aku ini, kata beliau, tidak senang namaku disebut. Jadi beliau itu ingin dilupakan. Sebagaimana juga perkataan ini semisal dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i dan ulama yang lainnya. Bahkan di suatu waktu pernah beliau dengan muridnya Syu'bah ini pergi dengan suatu kepentingan gitu ya. Kemudian kata Syu'bah, fala yada'ani amshi ma'ahu. Kebiasaan Imam Ayyub dengan saya ini, saya kan kata beliau Syu'bah ini muridnya. Ketika berjalan berdua, beliau itu tidak mau ditemani. Jadi kalau ada ustadz nggak mau ditemani, antum jangan pedoko ya. Ada contohnya, ya. Terkadang ada suatu kondisi yang seperti yang diajarkan Imam Ayyub As-Sakhtiyani, ingin kalau orang diikuti itu kan berarti apa? Oh, dia orang terpandang seterusnya. Itu tidak disukai, tidak diminati oleh Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita beralih kepada poin ittiba'uhu lis-sunnah wa dhammuhu lil bid'ah wa ahliha. Beliau ini sangat mengikuti sunnah Nabi dan mencela perbuatan bid'ah dan ahlinya. Bahkan beliau menolak Al-Quran sebagai makhluk. Imam Al-Alkai rahimahullah ta'ala, dan kalau tidak salah Imam Al-Alkai ini berjumpa dengan Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, yang kita terkenal dengan istilah akidah Asy'ariyah. Dan beliau memiliki kitab juga tentang akidah, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Di dalamnya disebutkan tentang perkataan Imam Ayyub As-Sakhtiyani tentang takdir. Beliau adalah akidahnya akidah ahli sunnah, beriman kepada takdir baik dengan takdir buruk. Bahkan beliau sangat membenci orang-orang khawarij. Beliau sangat membenci orang-orang khawarij karena menyelisihi sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Pernah suatu saat beliau didatangi oleh orang-orang Khawarij, kemudian dikatakan kepada beliau, ya Abu Bakar, as'aluka an kalimah. Wahai Abu Bakar, saya ingin bertanya kepada engkau tentang satu kalimat. Ya. Kemudian Imam Ayyub bukannya merespon, beliau berpaling, kemudian dengan mengatakan wala nisfa kalimah. Walaupun setengah kalimat saya tidak mau. Jadi tidak senang berdialog dengan aliran-aliran sesat. Makanya sering kita dapatkan ada beberapa ikhwah mengusulkan, Ustadz, bagaimana kalau ada dialog terbuka antara Ahlus Sunnah dengan Syiah? Jelas madorotnya lebih besar. Seringkali apa? Dengan dialog terbuka begitu, orang awam malah jadi orang Syiah. Makanya tidak dianjurkan dengan adanya dialog terbuka dengan aliran sesat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau juga mengatakan, majdada sahibu bid'ah ijtihadan illa zdada minallahi bu'da. Tidak ada orang pelaku bid'ah bersungguh-sungguh menambah kebid'ahannya kecuali Allah akan menambahkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab bid'ahnya. Kemudian beliau saking cintanya kepada para ahli sunnah, ya, umat Islam yang mengikuti sunnah Nabi, beliau mengatakan, innahu la yablughuni mautu rajul min ahli sunnah. Kalau sampai ke telingaku berita wafatnya ahlus sunnah wal jamaah, seorang muslim yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi,
faka'annama yasqutu adun min a'dha'i. Seakan-akan bagian dari anggota tubuhku terputus. Itu bagaimana kedekatan beliau merasakan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, seorang beriman dengan orang beriman yang lainnya, kal jasadil wahid. Kemudian yang selanjutnya masyayikhnya, dan ini diantara karakter Imam Ayyub As-Sakhtiyani adalah beliau tidak malu mengambil ilmu dari muridnya. Beliau tidak malu mengambil ilmu dari muridnya. Imam Sufyan Ibn Uyainah pernah mengatakan, la yakunu rajul min ahlil hadith hatta ya'khudha amman fawqahu wa amman huwa dunahu wa amman huwa mithlahu. Tidak dikatakan ulama ahli hadis sampai dia berani mengambil ilmu dari orang di atasnya, dari orang di bawahnya, dan dari orang sederajatnya. Makanya itulah yang dijalankan oleh Imam Ayyub As-Sakhtiyani, tidak segan-segan bertanya hadis kepada muridnya. Pernah suatu ketika di perjalanan ke masjid, berjalan dengan muridnya itu Imam Syu'bah rahimahullah ta'ala. Kemudian ditanya Imam Syu'bah ini, padahal Syu'bah ini muridnya, wahai Syu'bah, coba engkau tahukah tentang hadis ini? Itu tidak menjadi aib, bahkan bagian daripada kesungguhan para ulama menjaga hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian Imam Ayyub As-Sakhtiyani ini, beliau banyak meriwayatkan hadis, dan hadis-hadisnya tercantum dalam Kutubus Sittah, dalam kitab Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Di antara guru-guru beliau ada Sa'id ibn Jubair yang pernah kita angkat sepertinya, Abdullah ibn Syaqiq, Mujahid ibn Jibr, Al-Hasan Al-Basri pernah kita angkat juga, Muhammad ibn Sirin pernah kita juga angkat, alhamdulillah. Kemudian Mu'adah Al-Adawiyah, Hafsah binti Sirin, putrinya Imam Muhammad ibn Sirin, kemudian saudarinya Muhammad ibn Sirin, kemudian Ikrimah maula ibn Abbas, Atha bin Abi Rabah, Nafi maulanya Ibnu Umar. Ini diantara guru-guru beliau. Kemudian beliau juga memiliki muridnya. Di antara muridnya adalah Muhammad ibn Sirin. Jadi di suatu waktu Muhammad ibn Sirin itu terkadang jadi gurunya, terkadang jadi muridnya. Imam Az-Zuhri yang pernah kita juga angkat, Yahya bin Abi Katsir, kemudian Sufyan, Malik, dan seterusnya, Sufyan ibn Uyainah di antara murid-murid beliau. Kemudian sebelum kita tutup, kita kutipkan beberapa ungkapan yang disebutkan oleh beliau sebagai bentuk nasihat. Beliau mengatakan, la yastawil abdu, sungguh seseorang tidak tegak lurus hidupnya, hatta yakun fihi khaslatan, sampai hidupnya memiliki dua karakter. Al ya'as mimma fi aidin nas, seseorang tidak akan tegak hidupnya selama dia putus asa dengan apa yang dimiliki orang lain. Jadi kalau antum baperan lihat orang, kok ya Allah kok dia gitu, itu antum nggak tenang hidupnya, kata beliau. Jadi bagaimana kalau mau tenang, jangan lihat orang, lihat diri antum, nikmati rezeki yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Wa taghaful amma yakunu minhum, agar kita bisa tenang hidup, ya. Beliau katakan, usahakan taghaful, pura-pura nggak tahu urusan orang. Kebanyakan kita kan kalau buka postingan, lihat histori orang, kalau nggak lihat kayak belum bisa tidur. Lihat status orang, lihat ini ya. Ini diantara, kata ustadz-ustadz apa, diantara penyakit zaman now, ya. Sampai ada orang penyakitnya apa, dikit-dikit tiap hari pasti buka story orang, ya, ingin tahu. Ini kalau nggak dibuka ini, wah bahaya nih. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, inna qauman yatarafa'un, kata beliau, ada suatu komunitas berusaha untuk mengangkat dirinya, wa ya'ballah illa an yada'ahum, Allah enggan kecuali Allah akan menjatuhkan kaum tersebut. Inna qauman yatawada'un, ada suatu komunitas senantiasa tawadu, ya, merendahkan hatinya di hadapan makhluk, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'ballah illa an yarfa'ahum, dipastikan orang-orang seperti ini akan diangkat kedudukannya oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, orang yang biasa rendah hati, ya, tapi tidak rendah diri. Demikian apa yang dapat kami bahas, yang dapat kita angkat, semoga bermanfaat. Beliau meninggal dunia di tahun 131 Hijriah, di usia beliau di 63 tahun. Beliau meninggal di zaman taun, ada wabah besar, mungkin kalau di zaman kita saat ini seperti wabah Covid, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, barakallahu fiik Ustaz, dan ini yang telah disampaikan. Selanjutnya kepada jamaah kita buka sesi tanya jawab. Baik, jamaah di lantai satu maupun lantai dua. Kalau yang lantai dua jika kesulitan untuk bertanya secara langsung boleh disampaikan melalui WhatsApp atau melalui secara kertas. Silakan jamaah di bawah. Jika ingin bertanya silakan angkat tangan. Ada? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Dari dua dari Marosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin muslimat mukminin. Amin. Amin. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara agar kita selalu mudah tersenyum, baik sama yang kita suka maupun yang kita tidak suka. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah kahi. Setahu saya, Ikhwan, anak kan alumni LIPIA, mayoritas dosen dari Saudi, ada juga Mesir, ada Sudan, ada juga ustadz-ustadz dari Indonesia. Kita orang Indonesia itu kan dikit-dikit tersenyum, sampai dosen-dosen Saudi awalnya bingung karena kita dapatkan di LIPIA itu 5 tahun sekali ustadz-ustadz Saudi itu diganti. Itu ketika dosennya baru, ya, lihat kebiasaan kita kadang bingung. Limata antum tabas, kenapa antum sering senyum, katanya gitu. Sampai begitu para jemaah. Orang Indonesia kenapa sering senyum? Kata kita, nahu qaumun basam, ya Syekh. Kita ini memang komunitas umat Islam Indonesia yang sering tersenyum, sudah biasa. Jadi orang Jawa sampai bilang apa? Mangan rak mangan sing penting ngumpul, gitu kan. Makan gak makan, yang penting ngumpul. Antum dapatkan tuh di Jawa itu. Orang nongkrong di sana sini, itu orang awam gitu. Maksudnya bukan orang kajian. Karakter kita orang Indonesia, seberat apapun beban kita, kalau sudah kumpul sama teman-temannya, itu kadang baku tukar masalah, sudah baku senyum gitu situ. Maksud saya, kalau ini adalah karakter orang Indonesia, kemudian ada di antara kita mengatakan, Ustaz bagaimana tipsnya bisa senyum? Kemungkinan antum jarang menggelitiki istri antum, ya, jarang bercanda sama anak-anak antum, ya. Coba ikhwan, kalau kita yang kajian seperti ini, ya, memahami bahwasanya senyum itu adalah ibadah. Kalau memang senyum itu adalah ibadah, berarti nilainya ada pahalanya. Dan dia nggak butuh modal besar. Nggak butuh modal besar. Jadi kalau saran ana pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya. Saat antum tersenyum, saat itulah Allah mencintai antum, karena antum sedang ibadah. Tidak ada amalan di dunia yang paling dicintai oleh Allah kecuali ibadah.
Ya, kalau kita meniatkan untuk ibadah, kemudian Ustadz, masalahnya Ustadz gini, ana senyum nggak direspon, ana senyum dia kecut, ya, ana senyum dia bombe, ana senyum dan seterusnya. Kita katakan kalau memang niat asal kita senyum itu karena Allah, berarti jangan tunggu respon orang. Ya, jangan tunggu respon orang. Kalau betul niatnya ibadah. Coba berapa kali hari ini kita senyum? Kalau diniatkan ibadah, maka mau direspon mau tidak nggak masalah. Sama halnya seperti antum posting hadits, posting ayat, dan seterusnya di Facebook, di Instagram, seterusnya. Tiba-tiba nggak ada yang like, tenang aja. Yang penting antum nggak berdosa, nggak maksiat. Antum diniatkan ibadah, tenang, Allah sudah mencatat kebaikan. Karena niat antum posting bukan karena orang, bukan cari follower, bukan cari liker, ya, bukan cari komen orang lain, tapi cari wajah Allah. Sudah, pamerkan amalan karena Allah. Kalau itu diniatkan dan kalau anda lihat itu besar manfaatnya. Kalau bukan untuk Allah yang maha besar, nggak mungkin nggak besar. Ya, kalau untuk Allah pasti besar. Jadi kalau senyum itu sederhana tapi diniatkan untuk Allah pasti jadi besar. Dalam hati kita harus dihadirkan seperti itu. Mau direspon senyumnya berbalik senyum atau tidak, tetap coba kalau tadi yang curhat kepada anak itu menerapkan seperti itu. Ya, yang mengatakan Ustadz kalau di tempat kajian sana itu malah kita nggak dikenal aja disambut dengan senyuman. Antum, saya bilang antum awali saja antum senyum dulu kepada ikhwah yang mungkin kecut-kecut, ya. Nah, kemudian antum senyum terus, biasa senyum. Subhanallah ikhwan, ada kisah di Saudi Arabia. Ya. Beliau seorang ulama. Kalau berangkat ke kantor, subhanallah. Kan di gerbang itu ada satpamnya, boleh naik mobil. Biasa beliau kalau datang ke kantor, naik kendaraannya, buka jendela, senyumin satpam, assalamualaikum, dan seterusnya. Subhanallah, itu terbiasa. Sampai muncul di hati satpam itu kecintaan kepada orang tersebut karena sebab senyum. Tiba-tiba di suatu ketika, di suatu hari, di pagi hari, beliau berangkat ke kantor, lewat gerbang, nggak senyum ke satpamnya. Apa yang terjadi? Satpamnya langsung tanya-tanya, apa salah saya? Jadi langsung begitu, ya, karena biasa disapa, namun namanya manusia kan kadang ada kesibukan seterusnya. Tiba-tiba begitu, sampai kata saya tiba-tiba didatangi sama satpam, ditanya, ya saya, apa salah saya? Akhirnya saya bingung, kenapa memang? Tadi biasanya katanya saya tiap hari dapat sapaan, senyuman seterusnya, tiba-tiba saya langsung begitu saja tidak ada senyuman. Itu dinantikan senyumannya beliau. Kata saya, afwan, lagi sibuk sampai lupa senyum. Itu kepada siapa? Kepada satpam. Maka subhanallah ikhwan, Nabi alaihi salatu wassalam juga demikian. Para sahabat itu kenapa sangat merindukan Nabi? Di antara karakter Nabi yang dikenang para sahabat adalah beliau biasa tersenyum. Ya, tapi senyumlah pada tempatnya. Akhwat, jangan senyum ikhwal loh. Apalagi sama suaminya. Ya, itu fitnah tuh. Taib, ya, senyum pada tempatnya. Makanya seorang akhwat walaupun bercadar, dan istri anda juga alhamdulillah bercadar. Antum yang memiliki akhwat istri bercadar, itu akhwat bercadar itu senyum pun kelihatan loh, ya. Bagi yang antum sudah tahu bagaimana istri antum kalau tersenyum lagi cadaran, sudah bisa beda, oh iya lagi tersenyum. Nah, ya, artinya kalau memang senyum itu takut jadi fitnah, maka tahan senyum antum. Tahan senyum antum. Tapi kalau memang itu menjadi keberkahan, apalagi kepada calon mempelai pria dengan mempelai wanitanya, ya, atau ketika khitbah itu harus senyum tuh. Kalau tidak nggak jadi khitbahnya. Ya. Maka kepada calon akhwat, calon pasangan ikhwan akhwat, ya itu di antara resep yang mungkin bisa diterapkan. Jadi jawaban anak singkat sebenarnya itu apa? Perbaiki niat. Kalau memang senyum itu niatnya karena Allah, sudah senyum aja terus. Maksudnya sebarkan senyum. Ya, mau direspon negatif, positif, senyum. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, Pak Ustaz. Kalian bertanya lagi? Ya, kalau ada yang bertanya, saya akan Ustaz. Pak Ustaz. Pak Ustaz, sebelah sana Pak. Pak.
di depan pertama sana di sini depan sana. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan itu terkait dengan amalan ibadah yang dilakukan oleh Imam Ansar, Imam Ayyub. Yang saya jadi pertanyaan saya adalah ketika amalan ibadah beliau yang beliau selalu sembunyikan, seperti ketika keluar rumah setelah sholat tahajud, tapi dia menampakkan dengan cara seakan-akan seperti itu. Dan kemudian amalan-amalan semuanya lainnya seperti ketika bersedekah, ya kita tahu bahwa ketika kita bersedekah kita harus selalu bersembunyi dan menyembunyikan bahwa sedekah kita tidak nampak. Namun bagaimana amalan-amalan yang seperti yang seyogianya orang tidak tahu, seperti yang sholat tahajud, tentunya orang tidak tahu bahwa ia telah sholat tahajud malamnya. Apakah mesti juga disembunyikan begitu? Bukannya sebagai seorang muslim juga ketika mendapatkan suatu nikmat juga perasaan yang enak dalam beribadah atau nikmat lainnya pula itu harus ditampakkan begitu. Terima kasih. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ahibati fillah arsyadani wa arsyadakumullahu jami'an. Ada satu buku, wallahu alam sudah diterjemah atau tidak, Al-Atqiya Al-Akhfiya, orang-orang bertakwa yang menyembunyikan ketakwaannya. Di antara kisahnya adalah kisah dalam surat Yasin. Antum yang suka baca Yasinan itu mungkin ingat atau bagaimana, paham? Ya, ada kalimat dalam Al-Qur'an, waja'a min aqsal Madinah rajulun yas'a. Ya qaumi tabi'ul mursalin. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari ujung kota, datang ke kota. Setelah orang kota didatangi 3 rasul, nggak ada yang mau taat sama rasul. Satu datang nggak ditaati, datang rasul kedua, datang rasul kedua, sampai orang dusun itu takut Allah datangkan siksa ke kota. Beliau sengaja datang. Kata para ulama, orang ini Allah sebutkan ja'a min aqsal Madinah rajulun. Gak jelas siapa orangnya, gak dikenal, tetapi dia punya misi yang sangat penting, mengingatkan penduduk. Jadi poinnya adalah ada amalan-amalan ibadah yang memang sangat ditekankan untuk semakin tersembunyi, semakin selamat. Kalau bisa kita menyembunyikan amalan hanya Anda dengan Allah saja, dan itu sangat dibutuhkan. Setiap seorang hamba, kata para ulama, membutuhkan dirinya untuk memikirkan adakah amalan-amalan kita yang hanya Allah dan saya saja yang tahu. Karena itu sangat bermanfaat ketika genting. Ingat kisahnya 3 orang pemuda yang terhalang gua, batu tiba-tiba jatuh. Semuanya memikirkan amalan-amalan yang sangat intim antara dirinya dengan Allah. Yang satu berbakti kepada orang tuanya, yang satu menyimpan harta karyawannya, yang satu ingin hampir berzina tapi tidak karena takut kepada Allah. Ya, jadi kalau ada di antara kita mengatakan, Ustadz, bukankah bagian daripada at-tahadduts bin nikmah, menceritakan kenikmatan adalah kita menyebutkan Allah telah membantu saya ini? Iya, itu bagus. Tetapi apakah antum tidak khawatir ketika kita sering menyampaikan amal-amal ibadah kita, kemudian tidak ada amal ibadah kita yang tersisa di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ini berkaitan, kenapa kisah Imam Ayyub dan sebelum-sebelumnya juga ada yang seperti ini, untuk mengajarkan kepada kita keikhlasan, ngetes keikhlasan. Ya, tapi kata Imam Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaul Mufid, syarah kitab Tauhid yang kami dapatkan, beliau katakan, terkadang dalam suatu kondisi kita mesti menampakkan suatu ibadah untuk
memotivasi orang lain selama hati kita terjaga dari riya. Selama hati kita berusaha ikhlas, kemudian di momen tertentu misalkan orang-orang lagi malas sedekah, tiba-tiba apa? Di momen itu dibutuhkan pertolongan. Misalkan antum mau berangkatkan dana antum ke Turki dengan Suriah yang kemarin, la haula wala quwata illa billah. Ya. Gempa yang sangat hebat, ribuan orang seketika meninggal. Ya. Kita misalkan ingin memotivasi orang, silakan kita angkat. Ya, misalkan kita contohkan orang, nih saya bersedekah untuk membantu saudara kita. Apalagi antum seorang tokoh terpandang, bisa didengar, dijadikan, diikuti perbuatan antum. Dengan catatan kata Ibnu Utsaimin, amalan ini, amalan hatinya tetap dijaga karena Allah bukan untuk pamor atau pamer. Tapi kalau dirasa pamer, maka cukup diumumkan tanpa harus kita yang memberikan contoh pertama kali. Gitu ahi. Kalau Anda melihat kepada usaha para ulama untuk memberikan contoh, memaknai kembali keikhlasan. Jangan sampai ikhlas kita sudah luntur, tidak ada maknanya, maka coba-coba kita tes saat kita menyendiri beribadah, apakah perasaan kita sama dengan saat terang-terangan beribadah. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik. Setelah satu lagi pertanyaan, kalau kemarin pertanyaan, dua berarti. Mana naik saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Wa fiikum barakallah. Terkait dengan penjelasan Ustaz yang terakhir tadi, bagaimana kita bisa memastikan keikhlasan kita itu tetap terjaga pahalanya Ustaz? Apakah pada saat kita menyebutkan amalan yang tersembunyi tadi pada suatu situasi genting tadi, kemudian Allah mengurangi pahala yang akan kita terima kelak di kemudian hari dengan diberikannya balasan itu di dunia dimajukan, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita dapat dua-duanya, bagian daripada keuntungan kita dapatkan di dunia juga tidak mengurangi nanti balasan Allah. Demikian Ustaz. Syukran. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana nggak tahu, tapi kita harus berusaha. Semua kita punya perasaan, ya, dan semua kita pastinya pernah ataupun minimal memahami. Ada saat perasaan kita itu senang ketika dipuji orang, ya. Kalau memang seperti itu, kita khawatir masuk ranah riya. Tapi ikhlas sesuai dengan namanya, surat Al-Ikhlas, ya, yaitu murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkaitan dengan ikhlas, Imam Ahmad saja pernah ditanya, apakah engkau ikhlas dalam ibadah? Beliau mengatakan, adapun ikhlas berat. Ikhlas itu berat. Imam Sufyan rahimahullah ta'ala juga mengatakan, majahadtu ala nafsi mujahadatuha alal ikhlas. Tidak ada perkara yang sangat berat aku perjuangkan seperti perjuangan diriku mewujudkan keikhlasan. Ikhlas itu berat, ikhwan, bukan ringan. Ikhlas itu adalah di antara definisinya dawam ru'yatil khaliq wa nisyan ru'yatil makhluk. Di antara definisi ikhlas para ulama katakan bagaimana seseorang senantiasa merasa dilihat Allah dan senantiasa melupakan penglihatan makhluk. Tanggapan makhluk diabaikan karena sedang berusaha untuk merasakan bagaimana disaksikan, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
perasaan itulah yang harus ada kalau ingin berusaha mewujudkan keikhlasan. Tapi kalau untuk dikatakan apa kita ikhlas, hanya Allah yang tahu. Karena kita sudah diancam sama Nabi di hari kiamat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada 3 kelompok orang yang pertama kali diseret ke neraka. Ahli Quran siang malam, ya, ahli Quran, ahli sedekah siang malam, ahli berjihad, semuanya tampilan kebaikan. Tapi sampai di hari kiamat semuanya mengatakan, ya Allah, saya baca Quran siang malam, mengamalkannya, mengejar, mendakwakannya karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Padahal dia merasa sudah ikhlas. Yang sedekah juga demikian, ya Allah, saya orang kaya di dunia Engkau kayakan, saya sedekah ya Allah, banyak saya sedekah karena Engkau ya Allah. Kata Allah apa? Kadzabta, engkau juga bohong. Padahal orang ini waktu di dunia merasa sudah ikhlas. Yang ketiga, ya Allah, saya punya badan kuat, berperang di jalan Engkau ya Allah, saya berjihad, mati syahid ya Allah, saya karena Engkau ya Allah. Kata Allah apa? Engkau bohong. Semuanya dikatakan pendusta oleh Allah. Makanya orang yang ikhlas, di antara cirinya bagaimana ikhwan? Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan setelah sholat itu adalah apa? Definisi sholat al-falah, kemenangan. Setelah sholat kita dianjurkan apa? Istighfar, untuk menunjukkan minta maaf, ya Allah masih banyak kekurangan. Walaupun kita semasa hidupnya alhamdulillah sholatnya berjamaah terus, bahkan sholat pertama terus dan seterusnya, tapi Nabi anjurkan setelah sholat istighfar. Ya, setelah sholat tahajud wabil asharihum yastaghfirun, istighfar juga. Itu untuk menunjukkan apa? Nabi Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, Makkah dikuasai umat Islam. Nabi sampai turun surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika was taghfir, istighfar juga. Mendapatkan kemenangan, istighfar. Kenapa? Untuk mengerem perasaan kita agar tidak sombong, tidak ingin dipuji orang lain. Tetapi untuk kita katakan apakah kita bisa? Insya Allah bisa. Cuma tolong perhatikan hati kita. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri yang sebagai penutup jawaban ana, semoga bermanfaat. Coba cek hati antum apakah untuk Allah atau bukan di 3 keadaan. Pertama, saat baca Quran. Ada nggak konektivitas antum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat membaca Al-Quran, atau hanya baca saja? Ya, tidak ada perasaan antum sedang diajak ngobrol sama Allah. Coba cek waktu baca Quran, ada nggak hati antum untuk Allah? Yang kedua, saat antum mendengarkan kajian, ada nggak hati antum untuk Allah? Ya, antum ingin dikenal oleh Allah, bukan ingin dikenal ustadz. Itu coba cek saat kajian-kajian. Yang ketiga, saat antum sendirian. Sedang sendirian, betulkah antum merasa alam ya'lam bi anallaha yara? Apakah Allah Anda yakini sebagai zat yang maha melihat Anda saat sedang sendirian? Kalau ini 3 keadaan bisa dicek dan ada rasa dengan Allah, alhamdulillah. Ada rasa ditemani oleh Allah dan menjaga diri, alhamdulillah. Semoga itu bagian daripada usaha kita untuk menjaga keikhlasan. Dan mohon maaf, satu lagi, kata para ulama, di antara ciri orang munafik, adalah ketika ibadah saat dilihat orang rajinnya bukan main, tapi ketika ibadah saat sendirian malasnya bukan main. Itu di antara ciri orang munafik. Karena orang ikhlas, orang beriman, ibadahnya tidak hanya saat di keramaian, justru saat sendirian orang beriman berusaha untuk memaksimalkan ibadahnya. Semoga ini jawaban bermanfaat, khususnya untuk anak pribadi dan untuk antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan dan jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh jamaah. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari dan semakin menambah keikhlasan kita dan beribadah. Kita ini bersama kita pada malam hari ini dengan jawaban majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.